Ya, pada long term memory kita lihat kajian long term memory sebuah kasus atau analisis teoritik tentang kepakaran gitu ya, orang-orang yang hebat atau ahli atau expertise gitu ya, punya keahlian tertentu. Nah, ini dilakukan oleh Chase dan Erikson tahun 82. Ada 3 prinsip kinerja memori yang terlatih. Yang pertama adalah prinsip mnemonic encoding atau penyandian mnemonik. Yang kedua adalah prinsip retrieval structure, dan yang ketiga adalah speed up principle. Oke, yang pertama mnemonic encoding principle ini terkait dengan pengorganisasian gitu ya. Jadi bagaimana mengorganisasikan informasi-informasi yang mungkin bentuknya tidak beraturan menjadi sebuah rangkaian yang bermakna untuk mempermudah proses penyimpanan informasi. Jadi para pakar itu ternyata bisa menyandikan informasi berbasis pengetahuan yang luas ya. Informasi tersebut digunakan sebagai chunking atau metode chunk terhadap informasi baru. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa itu chunking. Kemudian yang kedua adalah prinsip retrieval structure. Jadi prinsip retrieval structure ini, para pakar menggunakan pengetahuan mereka tentang suatu objek, misalnya mengetik, bermain catur, dan yang lain sebagainya, untuk mengembangkan mekanisme terspesialisasi dan abstrak. Jadi kalau mengetik tuh misalnya tangan ini dengan menghafalkan fitur-fitur huruf dan posisi letaknya di mana saja dengan perkiraan jangkauan pergerakan jari-jarinya, misalnya seperti itu. Maka di sini bisa mengembangkan mekanisme yang lebih terspesialisasi tadi dengan area visual gerak tadi ya, dan secara sistematik menyandikan dan mengambil pola-pola bermakna dari long term memory. Ini sebagai salah satu cara menyimpan informasi baru dalam format yang mudah diambil kembali. Makanya kenapa kalau mereka yang sudah punya struktur mengingat itu, misalnya huruf yang ada di area kiri dengan huruf yang ada di area jari kanan itu sudah mereka hafalkan, akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan atau merehearsal informasi tersebut. Yang ketiga adalah prinsip speed up atau peningkatan ya. Jadi speed up principle ini dilakukan dengan latihan ya. Latihan, semakin banyak latihan, semakin intensif latihan yang dilakukan oleh para pakar, ini akan semakin bagus kemampuan mereka dalam mengenali dan menyandikan pola-pola serta mengambil informasi dari long term memory secara lebih cepat. Oke, jadi ada 3 prinsip yang digunakan oleh para expertise dalam memaksimalkan kemampuan long term memory mereka. Nah, selanjutnya tadi yang kita bahas tentang chunking dan lokasi long term memory di dalam otak. Jadi chunking ini adalah sebuah proses untuk mengubah huruf-huruf yang mungkin tadinya acak, tidak bermakna, menjadi unit-unit kata yang lebih bermakna. Ini adalah sebuah proses penting karena mampu menjelaskan fenomena short term memory yang mampu memproses sejumlah besar informasi tanpa menyebabkan kemacetan dalam rangkaian pemrosesan informasinya. Salah satu eksperimen yang dilakukan oleh Brouwer dan Springsteen tahun 1970 ini menunjukkan, jadi dalam eksperimen tersebut partisipan diminta membaca satu rangkaian huruf ya, kemudian mengingatnya. Pada kondisi perlakuan pertama, huruf-huruf itu disusun berdasarkan unit chunk yang bermakna. Misalnya ada 3 huruf. Nah, 3 huruf ini disusun dengan urutan yang secara umum itu sudah dikenali punya makna tertentu. Misalnya CSI, LOL, MTV, IBM. Nah, seperti itu. Sedangkan pada kondisi perlakuan kedua, huruf-huruf yang diberikan itu dalam rangkaian yang acak atau dalam chunk yang tidak bermakna seperti ini. CS, ILO, LMT, FIB, M, misalnya seperti itu. Nah, ternyata dengan metode chunking itu lebih memperkuat atau lebih memudahkan kita dalam menyimpan informasi secara lebih akurat. Jadi lebih banyak informasi yang bisa kita simpan dan kita sampaikan dengan benar gitu ya. Jadi chunking ini adalah salah satu metode yang efektif untuk menguatkan sistem penyimpanan memori kita. Berikutnya tentang lokasi long term memory. Ya, jadi berdasarkan studi-studi PET scan, long term memory itu ada di area frontal
dan beberapa region lainnya seperti hipokampus, korteks khususnya yang berbatasan dengan hipokampus, dan juga bagian talamus. Kapasitas long term memory itu cukup besar sebetulnya meskipun juga terbatas. Nah, salah satunya dilakukan oleh Shepard tahun 67. Ini dia berusaha menguji seberapa lama sih memori kita tuh bisa menyimpan informasi gitu ya. Dia menggunakan stimulus berupa 612 gambar dan tugas rekognisi dengan menampilkan 68 gambar yang ditampilkan berpasangan antara gambar lama dengan gambar yang baru. Nah, setelah itu diukur. Jadi pengukurannya pun itu jedanya atau intervalnya bermacam-macam. Mulai dari 1 minggu setelah 2 jam setelah informasi diberikan, kemudian 1 minggu, ya. Kemudian lagi setelah 1 minggu itu ada, jadi yang terakhir itu sampai 120 hari gitu. Jadi Anda bisa bayangkan untuk sampai waktu 120 hari berarti sekitar 4 bulan ya. 4 bulan. Nah, di situ jadi seketika tadi 2 jam, 3 hari, kemudian 7 hari, dan yang terakhir 127 hari. 120 hari. Pada durasi tes sampai waktu ke 1 minggu, performanya masih sangat bagus tuh, 99,7% correct answer-nya gitu ya, jawaban benar, persentase jawaban benarnya. Dan mulai menurun di waktu 120 hari ya. Di 120 hari itu performanya kurang lebih sekitar 75% akurasinya. Tapi betapa luar biasanya, bahkan setelah 120 hari informasi itu masih bertahan cukup banyak. Sekitar 75% dari seluruh informasi yang tersedia atau disajikan. Nah, kemudian ada konsep long term memory yang dikenal sebagai permastore atau VLTM ya, VLTM, very long term memory. Nah, di very long term memory ini salah satunya riset yang dilakukan oleh Bahrik dan Wittlinger tahun 75. Ini studi yang dilakukan pada 392 lulusan SMA dan ini memori mengenai nama dan foto teman-teman di masa lalu, diambilnya dari buku sekolah sebelumnya. Interval retensinya 3,3 bulan sampai 48 tahun bahkan gitu. Jadi para lulusan SMA ya dari usia yang cukup masih muda sampai yang sudah sangat senior gitu ya. Nah, ini mengambil buku-buku buku lulusan tahunan itu ya. Nah, hingga ada yang sampai 48 tahun durasinya. Nah, tugas rekognisi gambar ini adalah foto dari buku sekolah dipilih secara acak. Dan kemudian hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan mencocokkan antara wajah dengan rekognisi foto, kemampuan mencocokkan namanya siapa, dan dengan wajah atau rekognisi foto itu tetap stabil bahkan sampai yang mereka sudah tidak pernah lagi berhubungan gitu ya, dari pasca kelulusan itu selama 34 tahun. Rekognisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat awal penyandian atau penyandian awal dan distribusi rehearsal, pengulangan atau repetisi. Semakin mereka masih punya informasi, koneksi ya, keterkaitan dengan orang-orang di dalam foto tersebut, semakin mereka dapat menjawab dengan akurat. Nah, kurang lebih hasil penelitiannya seperti ini, bisa dilihat. Jadi yang kiri ini adalah persentase jawaban benar, yang di sini adalah log time-nya ya, pencatatan waktu dalam periode bulanan. Nah, di sini adalah rekognisi nama, kemudian rekognisi foto, gambar, name matching atau pemasangan nama, pemasangan gambar, dan yang lain sebagainya. Jadi ada beberapa variasi penugasan. Dan bisa kita lihat di sini yang paling tinggi di sini ya. Nah, sayangnya ini gambarnya nggak berwarna jadi kurang terlihat dengan jelas. Ini segitiga name matching ya, pematchingan nama itu lebih tinggi performanya ya dari masa ke masa, dan ini relatif stabil meskipun kemudian setelah sampai 34 tahun masih relatif stabil, kemudian ke 47 tahun ini menurun drastis. Semuanya begitu. Tapi secara performa itu lebih bagus dibandingkan dengan model mengingat yang lainnya seperti rekognisi gambar, pemasangan
rekognisi nama dan yang lainnya. Oke. Nah, riset lain dilakukan oleh Conway, Cohen, dan Stanhope tahun 91. Ini studinya pada mantan mahasiswa, jumlah partisipannya 373, menggunakan mata kuliah psikologi kognitif sejak 12 tahun yang lalu gitu ya. Nah, uji memori ini dilakukan terhadap nama peneliti dan tentang konsep-konsep di dalam psikologi kognitif. Hasilnya ternyata konsep diingat lebih lama dibandingkan dengan nama orang gitu atau nama tokohnya. Jadi konsep-konsep teoritik itu bisa diingat lebih lama daripada nama-nama orang atau tokohnya. Nah, bicara tentang long term memory, pertama ada pemrosesan atau level pemrosesan. Bahwa informasi yang diterima indera itu harus menjalani serangkaian analisis dari yang dangkal hingga yang mendalam, rumit, semakin abstrak dan semakin semantik untuk bisa bertahan lebih lama. Semakin semantik artinya kita memberikan sebuah makna terhadap kata tersebut. Semakin kita maknai kata tersebut, maka akan semakin kuat dia bertahan di dalam memori kita. Itu menurut Craig Lockhart di tahun 72. Yang kedua, tentang konsep rehearsal atau pengulangan. Konsep pengulangan ini adalah tindakan mempertahankan informasi pada satu level analisis atau elaborasi informasi dengan memproses informasi pada level yang lebih dalam gitu. Semakin kita memproses menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks, yang lebih mendalam, lebih mengedepankan rasionalitas, menggunakan asosiasi logik, maka akan semakin baik. Yang ketiga, konsep pengulangan kotak dalam kepala atau box in the head, konsepnya Wolff dan Norman atau Atkinson dan Shiffrin tadi yang di awal. Bahwa pengulangan informasi di dalam short term memory ini sangat penting. Kenapa? Karena informasi yang diulang-ulang di dalam short term memory akan tersimpan lebih lama dan lebih tersedia di dalam kotak penyimpanan yang akan memindahkan informasi tersebut ke long term memory. Berikutnya lagi dari Rogers, Kuiper, dan Kirker tahun 1977 ini tentang self-reference. Maksudnya bagaimana? Jadi dari hasil riset mereka, kata-kata yang disandikan secara lebih mendalam akan diingat lebih baik dibandingkan kata-kata yang disandikan secara dangkal. Contohnya, mereka melakukan penugasan, jadi ada tugas struktural, tugas fonemik, tugas semantik, dan tugas berupa self-reference. Tugas struktural itu artinya mereka diminta untuk membedakan berdasarkan melihat perbedaan berdasarkan ukuran hurufnya. Oke, nah tadi ya saya ulang lagi, pada self reference ini maksudnya disediakan beberapa jenis tugas, yaitu tugas struktural, kemudian tugas fonemik, semantik, dan self reference. Pada tugas struktural, partisipan ditanyai apakah kata sifat yang ditampilkan memiliki ukuran huruf yang sama dengan pertanyaan isyarat. Pertanyaan isyaratnya itu huruf besar. Masih dangkal ya. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas fonemik. Para partisipan melihat sebuah kata dan ditanya apakah kata tersebut berima dengan kata sifat yang disajikan. Ya, berima dengan. Nah, ini fonemik. Tugas berikutnya itu adalah tugas semantik. Di sini para partisipan melihat sebuah kata, kemudian ditanya, apakah kata tersebut merupakan sinonim dari kata sifat yang disajikan atau memiliki arti yang sama. Sedangkan tugas yang terakhir yaitu self-reference, partisipan ditanya, apakah kata sifat yang disajikan menggambarkan diri mereka. Dengan kata lain, mendeskripsikan diri Anda. Nah, dari perbandingan tersebut, maka diperoleh bahwa self-reference inilah yang paling baik dalam mengingat. Oke ya, jadi penjelasannya individu menggunakan self-skema yang sangat kuat, skema diri yang sangat kuat. Self-skema ini suatu sistem terorganisir
yang terdiri dari atribut-atribut internal yang terpusat pada topik aku, diriku, dan milikku, ya. Sehingga sudah sangat kuat melekat di dalam kondisi internal kita, memori internal kita, dan sangat mudah untuk mengkaitkan antara pengetahuan kita tentang diri kita sendiri, tadi self schema tadi, dengan kata yang disajikan. Semakin banyak kata yang menggambarkan diri kita, semakin mudah kita untuk merespon hal tersebut. Ya. Selanjutnya ini adalah model koneksionis tentang memori. Jadi, bisa dilihat di sini model koneksionis ini dibuat berdasarkan hukum-hukum perkembangan yang mengatur representasi pengetahuan di dalam memori. Ya, jadi bisa dilihat di situ. Keunggulan model koneksionis ini bisa menjelaskan pembelajaran yang kompleks, yang merupakan jenis operasi memori yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Operasi memori tersebut melibatkan pembelajaran suatu kategori atau pembentukan prototipe. Misalnya di sini si A ada Art, Rick, Lance, Ralph, Sam gitu ya. Di sini ada usianya berapaan, kemudian statusnya gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini jadi koneksionis itu menghubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Yang berikutnya skema dan intisari atau yang disebut sebagai GIS. Ini oleh Sir Frederick Bartlett tahun 32, awal sekali. Sejumlah eksperimen menggunakan cerita-cerita singkat, prosa, gambar, dan sketsa-sketsa yang dibuat kaum Indian untuk menguji proses mengingat materi yang bermakna. Partisipan diminta membaca cerita, kemudian menuturkan kembali cerita tersebut pada orang lain secara berantai. Interval waktunya dari dia membaca cerita sampai ke menceritakan kembali kepada orang lain itu ada yang D-Day di hari yang sama, beberapa hari kemudian, 6 bulan, 2 tahun, 6 bulan. Skema dan intisari tadi masih dilanjutkan ya. Di sini ada beberapa informasi atau beberapa asumsi. Yang pertama, penghilangan informasi atau sejumlah informasi spesifik akan lenyap. Juga yang tidak logis dan tidak sesuai ekspektasi partisipan akan sulit diingat. Jadi bahwa dari cerita yang dibaca itu tidak semuanya bisa diingat, khususnya informasi-informasi yang dinilai tidak logis atau tidak sesuai ekspektasi itu akan dilupakan. Yang kedua, rasionalisasi. Sejumlah informasi ditambahkan sedemikian rupa agar memperjelas bagian memori yang tidak kongruen. Jadi pada intinya ketika kita menceritakan kembali terjadi proses modifikasi cerita. Ada informasi-informasi yang tidak diceritakan sama persis dengan cerita yang dibaca karena satu keterbatasan informasi sehingga kita melakukan proses pemahaman menggunakan olah bahasa untuk menginterpretasikan dalam makna yang sama meskipun kata-katanya berbeda. Yang ketiga, tema yang dominan. Jadi bahwa sejumlah tema diingat dengan kuat dan detail-detailnya disesuaikan dengan tema yang dominan tersebut. Yang keempat, transformasi informasi. Kata-kata yang tidak familiar diubah ke kata-kata yang lebih familiar atau kita menggunakan padanan katanya. Yang kelima, transformasi urutan cerita. Dan yang keenam, sikap partisipan itu menentukan tingkat rekoleksi memorinya. Jadi kita enjoy nggak, suka nggak dengan cerita tersebut juga akan mempengaruhi tingkat rekoleksi memori tersebut. Nah, berikutnya ini adalah jenis-jenis memori jangka panjang ya. Jadi memori itu ada dua, yang sifatnya eksplisit atau deklaratif dan non-deklaratif atau implisit. Pada memori yang eksplisit atau deklaratif itu ada memori berdasarkan fakta atau berdasarkan kejadian-kejadian. Kalau berdasarkan fakta ya urutan ceritanya maka kita sebut sebagai memori episodik. Tapi ketika berdasarkan kejadian, peristiwa yang terjadi, ada kebermaknaan peristiwa, maka kita sebut di situ sebagai memori semantik. Dan bagian otak yang bekerja di sini adalah hipokampus, kemudian lobus temporal medial, dan juga diencephalon. Selanjutnya, yang memori implisit itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah memori prosedural,
priming, basic associative learning, dan non-associative learning. Jadi ada 4 ya. Yang di sini prosedural. Prosedural itu bentuknya seperti skill dan habits. Jadi memori melakukan sesuatu yang habitual ya, repetitif, berulang-ulang ya. Seperti keterampilan motorik tertentu seperti mengetik dan yang lain sebagainya. Nah, ini area otak yang bekerja adalah cerebellum, motor cortex, dan striatum. Sedangkan memori implisit yang priming itu di area neokorteks. Kemudian implicit memory yang ketiga itu basic associative learning. Ya, untuk pembelajaran asosiatif dasar itu ada 2 hal, yaitu respon emosional dan respon skeletal muskular. Ya, untuk respon emosional itu area yang bekerja di amigdala atau hipokampus. Kemudian yang skeletal muskular itu di area cerebellum, khususnya di hipokampus juga. Sedangkan memori implisit yang non-associative learning itu di jalur refleks, ya, non-associative, tidak menggunakan kesadaran. Nah, kalau priming tadi sekali lagi di neokortex, basic associative learning, ada emosional dan ada skeletal muskular. Dan kemudian yang berikutnya jenis-jenis long term memory. Jadi long term memory pertama adalah memori autobiografis. Memori autobiografis itu berisi informasi terkait emosi, deskripsi diri, peristiwa khusus seperti sejarah kehidupan pribadinya, dan memori individu mengenai masa lalunya. Umumnya memiliki keakuratan yang tinggi bahkan sempurna karena ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Yang kedua, ini adalah memori episodik. Memori episodik ini adalah sistem memori neurokognitif yang membantu individu mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu. Peristiwa itu disimpan sebagai referensi autobiografis dan tidak memiliki struktur formal. Yang ketiga, memori semantik. Memori mengenai kata-kata, konsep, peraturan, ide abstrak, dan penggunaan bahasa. Tulvik mengatakan memori semantik ini sebagai suatu kamus mental, sebuah pengetahuan yang terorganisir mengenai kata-kata dan simbol verbal lainnya, makna dan acuannya. Memori ini tidak mencakup karakteristik perseptual dari input, namun mencakup referensi kognitif dari sinyal-sinyal input. Yang keempat, memori prosedural, yaitu bentuk memori terendah yang mempertahankan hubungan stimulus-respon dan disetarakan dengan memori asosiatif. Memori prosedural, episodik, dan semantik bersifat monohierarkis, yaitu prosedural mencakup semantik, semantik mencakup episodik. Oke, itu saja mengenai memori yang pertama. Kita akan bahas tentang mengingat dan lupa untuk minggu depan secara sinkron. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.